Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Prasetyo dari Prodi D4 Kearsipan, nomor induk mahasiswa 0501611705 Universitas Terbuka. Menanggapi tugas 2 mata kuliah administrasi perkantoran. Menanggapi pertanyaan pertama, kepemimpinan merupakan elemen penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, sosok Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi perhatian publik karena latar belakang militer dan gaya komunikasinya yang khas. Berikut tipe teori kepemimpinan yang umum terkait untuk menganalisis tipe kepemimpinan Prabowo Subianto. Pertama, tipe kepemimpinan yang relevan. Tipe-tipe kepemimpinan yang relevan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Dicirikan oleh kemampuan pemimpin yang membawa perubahan mendasar melalui visi, inspirasi, dan pengaruh moral. Di sini Prabowo Subianto menunjukkan karakteristik yang melalui gagasan besar berupa kemandirian nasional, terutama dalam bidang pangan, energi, dan pertahanan. Contoh, program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program andalan saat kampanye Pilpres 2024 mencerminkan upaya untuk mentransformasi pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya swasembada pangan dan pertahanan yang kuat sebagai landasan kedaulatan bangsa. Kedua, kepemimpinan otoriter. Latar belakang militer Prabowo turut membentuk gaya kepemimpinan yang cenderung tegas, langsung, dan terpusat. Ditandai saat beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan, di mana ia mempercepat pengadaan alutsista strategis seperti pesawat tempur Rafale dari Prancis dan F-15X dari Amerika Serikat. Keputusan ini diambil secara cepat, tegas, menandakan efektivitas tinggi namun potensi minimnya transparansi publik. Ketiga, kepemimpinan karismatik. Prabowo menunjukkan ciri khas sebagai pemimpin karismatik. Tipe ini merujuk pada kemampuan seorang pemimpin yang mempengaruhi pengikutnya melalui kepribadian, gaya komunikasi, dan citra publik. Beliau berhasil membangun narasi sebagai pemimpin nasionalis, tegas, dan berani. Kampanye politik syarat dengan pendekatan emosional dan simbolik, seperti belusukan, retorika populis, dan penggambaran dirinya sebagai prajurit rakyat. Hal ini mampu menarik simpati dan kalau dari kelompok pemilih yang menginginkan pemimpinnya kuat di tengah ketidakpastian global. Kesimpulan, berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tipe kepemimpinan Prabowo Subianto merupakan gabungan dari kepemimpinan transformasional, otoriter, dan karismatik. Dari ketiganya saling melengkapi dan mencerminkan kompleksitas karakter Prabowo sebagai seorang pemimpin. Meskipun memiliki kekuatan dalam hal visi dan ketegasan, kepemimpinan semacam ini juga memerlukan pengawasan demokratis agar tetap akuntabel dan inklusif dalam pengambilan kebijakan. Menanggapi pertanyaan soal nomor 3, yang pertama, laporan harus benar dan objektif. Informasi yang dituang dalam laporan harus berhubungan erat dengan masalah yang dipaparkan. Kebenaran dan objektivitas dari informasi merupakan hal yang penting karena kedua hal tersebut menentukan pimpinan mengambil keputusan dari laporan yang diterima. Kedua, laporan harus jelas dan cermat. Dalam penyusunan laporan, pembuat laporan harus menempatkan diri sebagai penerima atau pembaca laporan serta menggunakan pandangan pembaca. Maksudnya, laporan yang dibuat harus dapat dimengerti, susunan kalimat maupun istilah yang digunakan juga harus jelas dan mudah dipahami. Ketiga, laporan harus langsung mengenai sasaran. Laporan harus diusahakan singkat, tepat, padat, dan jelas, serta langsung mengenai permasalahannya. Keempat, laporan harus lengkap. Sebagai sarana untuk pengambilan keputusan oleh pemimpin, maka laporan harus dikemukakan secara lengkap. Laporan yang lengkap harus mencakup dari segala sisi masalah yang dikemukakan. Uraian tidak memberikan kesempatan terhadap timbulnya masalah atau pertanyaan baru, dan laporan harus disertai penunjang misalnya statistik, tabel, skema, dan sebagainya. Kelima, laporan harus tegas dan konsisten. Keterangan yang dilaporkan harus tegas dan tetap. Artinya pelapor konsekuen atas keterangan yang dikemukakannya dalam keadaan dan situasi apapun. Konsisten tidak hanya berlaku bagi data dan keterangan yang dituangkan dalam laporan, tapi juga berlaku atas penggunaan bentuk kalimat. Keenam, laporan harus tepat pada waktunya. Pada dasarnya laporan dibuat dan disampaikan untuk menanggulangi suatu masalah. Ketepatan waktu penyampaian laporan harus benar-benar diperhatikan. Pembuatan laporan harus diusahakan secepatnya dan disampaikan kepada pimpinan. Ketujuh, laporan harus tepat penerimanya karena pimpinan ingin mengetahui sampai di mana pelaksanaan tugas yang telah diberikan, dan di pihak bawahan ingin mengetahui atau mendapatkan tanggapan dari atasan karena laporannya, serta bagaimana tindak lanjutnya. Maka laporan harus benar sampai pada yang meminta laporan tersebut. Terima kasih.